The New York Times, Sabtu, 3 Mei, tahun 1873. Perang di Sumatera, perang antara Belanda dan Aceh. Sebuah kejadian yang sangat menarik dalam sejarah penjajahan modern sudah kita dengar di Pulau Hindia Timur. Satuan tentara Eropa yang megah sudah kalah berperang dan dibasmi oleh pejuang Aceh. Sebagian besar Pulau Sumatera sudah berada dalam kekuasaan Belanda, tetapi sebelah utara dan timur pulau tersebut masih terdapat dua negara merdeka. Yang sebelah utara adalah negara Aceh. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda dengan resmi menyatakan perang kepada bangsa Aceh, dan pada tanggal 12 April, Belanda menyatakan sudah meraih beberapa kemenangan. Belanda mengatakan bahwa sudah sanggup menduduki dua benteng Aceh dan sedang mengatur strategi untuk merebut istana Sultan. Walaupun saat itu Belanda sudah mulai merasa apa yang dilakukan itu tidak seperti yang dipikirkan sebelumnya, dan terdapat kabar pasukan Belanda harus meminta bantuan ke Batavia. 5 hari sesudah itu, Belanda sudah mengakui mereka diserang dan hampir kalah. Sesudah mencoba merebut beberapa kota Aceh, Belanda masuk ke Kutaraja, tetapi dipukul mundur oleh tentara Aceh. Dalam pertempuran itu, Belanda hampir putus asa karena banyak pasukannya luka-luka dan para jenderal yang tewas. Menurut beberapa sumber, nama kota tersebut adalah Meligo. Dan menurut sumber dari Belanda, kota yang dipertahankan oleh pejuang Aceh dengan meriam-meriam artileri yang besar, dan di samping itu juga terdapat kota-kota kecil. Tentara Aceh berusaha keras mempertahankan kota tersebut. Belanda tidak hanya berhadapan dengan tentara Aceh yang berada di kota. Di luar kota, Belanda juga diserang oleh tentara Aceh dari berbagai penjuru dan pasukan yang bervariasi. Belanda harus meminta bantuan pasukan dengan kapal perang ke Pulau Jawa. Sekarang, semua pasukan Belanda di Aceh harus mundur. Dalam rapat perang Belanda di Kuala Aceh, semua panglima perang Belanda sepakat menghentikan agresi selama setengah tahun karena banyak pasukan Belanda yang tewas dan posisi Belanda yang tidak bisa dipertahankan lagi. Tetapi alasan yang diberikan oleh Belanda atas keputusan tersebut adalah karena musim hujan dan angin kuat, sehingga membuat ombak di pinggiran pantai membesar yang menyebabkan kapal perang Angkatan Laut Belanda tidak bisa melakukan hubungan maksimal dengan pasukan Angkatan Darat dan tidak bisa memasok makanan kepada pasukan Belanda di daratan. Belanda hanya bisa melakukan kegiatan di seputaran Laut Aceh. Jadi untuk saat ini orang Aceh sudah memperoleh kemenangan yang terakhir. Kemenangan yang bisa memberi keputusan bahwa musuh bukan hanya kalah, tapi juga harus melarikan diri keluar Aceh. Kita merasakan kejadian ini membuat kita heran, karena bagaimana perkiraan Belanda bisa salah terhadap kekuatan Aceh. Negara Aceh tidak banyak yang mengenalnya di negara-negara Eropa. Sebuah buku ilmiah yang terbaru menyatakan Aceh dari zaman dahulu merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar kekuasaannya, tetapi sekarang hampir hilang. Ketika pertama kali Portugis mendarat di Sumatera pada tahun 1509, mereka melihat semua negara di sekeliling Aceh diperintahkan oleh seorang raja yang melarang Portugis mendirikan kota dekat daerah tersebut. Belanda mendapat keuntungan 100 tahun sesudah itu, karena saat itu diterima oleh Raja Aceh. Duta Besar Aceh ke Belanda bersamaan dengan Duta Besar Belanda yang mengunjungi Aceh. Ringkasnya, kerajaan Aceh sangat tangguh, bahkan ketika pertama kali Eropa mendarat di Sumatera. Dan Belanda dalam hati kita tentu harus mengetahui asal-usul kerajaan dan kekuatan bangsa dan negara Aceh. Aceh merupakan daerah perdagangan, dan menurut apa yang kita ketahui bahwa orang Aceh sudah mampu membuat meriam-meriam besar dan kuat. Bangsa Sumatera banyak didominasi oleh keturunan Melayu, tetapi yang mendiami sebelah utara Pulau Sumatera, orang mengatakan terdapat sebuah bangsa yang sangat pandai dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka lebih tinggi, lebih bagus badannya, dan agak sedikit hitam dari bangsa-bangsa lain di daerah tersebut. Menurut sumber tersebut, mereka bercampur dengan darah India. Mereka beragama Islam, tetapi mereka bermazhab apa, itu tidak tahu. Kita sangat heran, bagaimana mereka jika kita bandingkan dengan orang-orang Eropa yang bisa kita katakan bahwa mereka sedikit kurang maju, tapi mampu mengalahkan sebuah kerajaan Eropa dalam medan perang. Belanda sudah memperluas wilayah jajahannya di Sumatera dengan cara mengambil manfaat dan mengadu domba para pemimpin-pemimpin Sumatera. Tetapi orang Aceh tentu sudah mempersiapkan diri untuk berperang dengan Belanda, sehingga Belanda tidak tahu siapa yang mereka hadapi.
Tentunya, akhir dari peperangan ini hanyalah satu tujuan. Orang Aceh bisa merayakan kemenangannya hingga setengah tahun lagi. Walaupun blokade Belanda di perairan Aceh bisa merusak perdagangan Aceh, orang Aceh mungkin masih bisa merebut kembali tempat-tempat yang diduduki Belanda di Sumatera. Tetapi, ketika angin dan musim hujan selesai, tentunya Belanda akan mempersiapkan dan menyatukan kembali pasukannya dengan lebih besar untuk melawan Aceh. Tidak mungkin kita melihat tanpa rasa sedih perjuangan terakhir rakyat negeri ini melawan kekuasaan Eropa. Ini merupakan sebuah cerita yang sama sekalipun kekuatan mereka tidak seimbang. Walaupun itu adalah orang-orang Melayu yang setengah beradab atau orang Indian moduk yang masih liar. Mereka sanggup merampas kembali pada suatu saat nanti walau akhirnya mereka kalah. Kita belum mengetahui masalah yang menyebabkan perdebatan antara Belanda dan orang-orang Melayu. Tetapi, segera bisa kita pahami bahwa orang-orang Melayu melihat kekuasaan Belanda dengan rasa tidak percaya, dan masalah-masalah yang menyebabkan perdebatan akan terulang kembali. Belanda terkenal baik dengan tanah jajahannya, tetapi Aceh bukanlah sebuah tanah jajahan Belanda. Hubungan antara bangsa Aceh dengan bangsa Belanda tentunya dipengaruhi oleh perasaan umum di Pulau Sumatera terhadap strategi politiknya yang tidak menyebabkan kurangnya perlawanan anak negeri terhadapnya. Tanah jajahan Belanda tidak sama seperti tanah jajahan Inggris yang berpikir terhadap anak-anak negeri. Belanda hanya mencari keuntungan untuk negaranya sendiri.